hakikatnya para jamaah tidak akan berkurang, akan tetapi yazdadu tambah. Secara kasat mata memang berkurang para jamaah sekalian. Ya, biasanya kan orang makin kaya kan makin begini. Justru sedekah di sini bagi orang yang kalau saya lihat tontonan televisi, di berita-berita, itu justru orang yang merasakan pahitnya daripada kehidupan. Karena dia merasakan. Begitu ada orang yang minta bantuan, dia langsung bantu. Bahkan hadis Nabi mengatakan dibilang di sini, 1 dirham yang dia keluarkan seseorang fi sihhatihi wa su'ihi. Orang yang mengeluarkan daripada sedekah ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan punya rasa bakhil, punya rasa pelit, khairun min mi'ati dirhamin, itu pasti lebih bagus ketimbang daripada 100 dirham inda mautihi, ketika yang namanya detik-detik ajal yang pengen dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dalam keadaan sehat yang seperti ini, duit yang kita keluarkan secara kasat mata memang lebih berkurang. Makanya bandingannya seorang miskin dengan orang yang kaya dalam cara ibadahnya, pandangan agama beda, sedekahnya beda. Makanya orang masakin begitu Nabi katakan itla'tu fil jannah, begitu yang namanya saya lihat di surga, dibilang orang yang paling banyak masuk surga adalah al-masakin, orang-orang yang miskin. Orang miskin yang bagaimana? Orang miskin yang sabar. Jadi orang miskin yang sabar. Sekarang bagaimana kalau seandainya miskin yang ada di jalanan yang minta-minta? Itu bukan termasuk kategori dalam hadis. Mereka nggak sabar. Boleh dia minta-minta sekedar buat cukup buat makan itu hari. Jadi kan kalau sekarang kalau kita lihat orang-orang miskin itu orang minta-minta, tapi yang memperkayakan diri. Orang yang dalam keadaan mampu, 2 tangan ada, kaki ada, bekerja bisa, tapi dia minta-minta. Ya, itu termasuk dari malaikat. Makanya para jamaah sekalian, begitu pernah kita ceritakan para jamaah, ketika yang namanya seseorang datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alu minhu hajatan, yang ketika itu minta sesuatu, tukang minta-minta datang ke Nabi. Tukang minta-minta datang ke Nabi, minta sesuatu. Nabi balik bertanya, dia bilang, "Auma fi baitika syai'un?" Fulan, emang di rumah kamu ada apa? Kata seorang tukang minta datang tadi yang datang ke Nabi, di rumah saya cuma hanya ada tikar pun juga udah rusak. Yang kedua ada yang namanya wajan buat makan, buat minum, buat mandi. Ya udah mau sini, kata Nabi, dibawa dah. Setelah itu Nabi terima, Nabi jual kepada sahabat yang lain. Sahabatku, siapa yang mau beli barang ini nih? Ada yang nyaut, saya berani 1 dirham, jangan lebihin. Udah saya berani 2 dirham, dikasih 2 dirham yang pegang Nabi, 2 dirham yang dikasih kepada orang yang tukang minta-minta tadi itu. Padahal itu punya dia. Nih, 1 dirham ente belanjakan buat makanan, 1 dirham lagi ente belikan kampak kutuban, dari kutuban, alat untuk bekerja. Nanti gagangnya saya bikin, kata Nabi. Digituin, saya bikin. Udah pernah kamu? Nabi nggak kasih duit, tapi Nabi kasih cara untuk yang namanya berikhtiar bekerja para jamaah sekalian. Begitu pulang, udah terjaya. Habis begitu, udah sekarang kamu pergi ke hutan, cari pekerjaan, cari kayu di sana. Saya nggak mau melihat dia selama 2 minggu. Iya, dicari dan tuh kayu, dijual ke pasar. Akhirnya dapat berapa? 10 dirham. Begitu 2 minggu setelah kata Nabi, balik lagi ke Nabi. Nabi hanya mengatakan, "Alaysa hadza khairun laka?" Bukankah ini lebih bagus buat kamu ketimbang daripada wa mas'ala ketika kamu minta-minta itu terhadap manusia yang justru membebankan kepada orang lain, yang itu akan menjadikan nuqtah sauda, akan menjadikan daripada titik hitam di wajah kamu yang tidak bisa akan dihapus kecuali dengan api
Na'udzubillah. Itu. Walau kan sekarang minta-minta jadikan bisnis. Coba. Ada yang akan jual. Ada bosnya. Makanya di daerah Jawa Barat tuh ada perkampungan tukang minta-minta masuk TV itu. Wah, rumahnya bagus-bagus banget. Jadi dijadikan ladang bisnis. Nggak boleh. Boleh minta-minta kalau saya kamu udah nggak mampu. Itu pun juga sekedar buat makan itu hari. Nggak boleh yang namanya untuk lebih daripada itu para jamaah sekalian. Kembali para jamaah sekalian. Jadi mana kosomalu abdin min sadaqah. Harta yang kita sedekahkan. Orang yang miskin dia sedekah, dia punya 10.000. Aku pengen sedekah dah 10.000. Padahal dia masih butuh. Itu masih lebih mulia ketimbang daripada 1 juta seorang lurah. Lurah, gua lurah dan nih ngasih 1 juta. Ente ngasih 10.000 misalnya. Ente nggak ada lagi. Mana yang lebih mulia? 10.000 tadi. 10.000, makanya ibadahnya pun juga, zikirnya pun juga beda orang miskin dengan orang. Ini kelebihan daripada orang miskin yang sabar. Makanya Nabi katakan tuh orang yang paling banyak masuk surga adalah al-masyakin. Ya, orang-orang itu apa? Tapi dia yang sabar. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, wala zulima abdun, Nabi sumpah nih dari 3 perkara tadi. Dan seseorang yang dizalimi dengan perbuatan zalim, sabar alaiha, dia sabar. Dia dizalimin, dia didustakan, dia dicemoohkan orang, dia difitnah orang. Dia sabar. Illa zadallahu azza, maka tentunya Allah akan tambahkan apa? Kemuliaan buat orang tadi. Tapi kalau orang-orang yang berilmu difitnah, biarin, malah ngurangin dosa. Justru Allah akan angkat derajat daripada seseorang tadi. Jangan justru kita balik membalas. Jangan. Makanya tadi itu kan dibilang sini fayattabi'una ahsanahu. Maka ini orang benar-benar melaksanakan suatu hal yang terbaik dari yang baik. Memberikan maaf terhadap orang yang justru berbuat zalim terhadap kita, berarti kita punya nilai tambah daripada hal yang demikian para jamaah sekalian. Dan yang ketiga di sini di antara sumpah Nabi dalam hadis, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Seorang yang minta-minta para jamaah sekalian deh, maka Allah akan bukakan pintu kefakiran. Dalam artinya apa? Enggak pernah punya sifat puas. Makanya kan orang itu kalau minta-minta, wah udah kalian enak minta-minta, kerja kagak ini kagak dapat duit. Kan banyak di situ. Begitu ditelintik duitnya, ada yang 40 juta, 60 juta. Kalah kita. Kalah. Mereka kalau sehari aja dapat 200 tuh bisa dihitung sebulan berapa tuh. Pada modal pora-pora doang pakai compang-camping. Cuman nanti di akhirat dibilang di sini, minta-mintanya kamu, walaupun kamu termasuk daripada orang yang miskin, ada suatu nuktah sauda, ada suatu yang namanya bintik hitam yang tidak akan bisa dihapus kecuali dengan api neraka. Jadi orang yang demikian janji Nabi dibilang di sini itu dimakan orang nggak rasa puas sudah, terus dah enak tuh. Allah bukakan illa fatahallahu baba fakrin, bahkan kecuali dia akan dibukakan pintu kefakiran itu terus menerus, merasa kurang, nggak pernah yang namanya punya sifat rona, rasa puas, terus menerus begitu jadi. Jangan sekali-kali para jamaah sekalian, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat tadi, wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla. Diberikan kabar-kabar kegembiraan kepada hamba-hamba alladzina yastami'una, kata-kata bisyarah. Ini adalah suatu kesunahan buat orang-orang yang memberikan, yang berbuat suatu kebaikan para jamaah sekalian. Bahkan di dalam hadis lain ini dikatakan para jamaah sekalian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
basyara Khadijah, memberikan kabar kegembiraan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bi baitin fil jannah. Nabi kasih kabar gembira tuh. Nabi kasih kabar gembira kepada Khadijah, kamu dapat istana yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah adalah awwalu zawjatin min azwajir Rasul, istri yang paling pertama daripada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man amana bih, dan orang yang paling beriman tuh. Ketika orang tidak beriman, beliau beriman sendiri. Paling pertama tuh. Dan yang mengubahkan adalah dirinya, buat hartanya pun juga, buat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka pantas para jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi memberikan kabar kegembiraan dengan istana yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Basyara Khadijah bi baitin fil jannah min qasabin, yang terbuat daripada permata yang sangat indah, la sakhaba fi, yang tidak ada gemuruh, suara gemuruh. Jadi di surga itu tenang. Oh, kalau kita mimpikan yang namanya surga, masya Allah, enak di sana. Di sana nggak ada yang namanya kencing. Jadi itu makanan jadi akan keringat tuh. Jadi bahkan ulama menceritakan tuh makan yang kita ini minum itu akan jadi keringat tuh. Jadi keringat. Nggak ada istilah yang namanya orang di surga tuh buang air, nggak ada. Nggak ada, udah enak aja udah. Apa yang kita inginkan begini, wah, bahkan daya kuatnya dibilang di sini. Makannya pun juga itu sampai ratusan lipatan tuh. Kalau misalnya di sini kan satu piring aja kita udah kenyang banget. Kalau di sono kuat, itu makannya tuh. Begitu juga kalau lagi kumpul dengan yang namanya apa? Dengan bidadari. Ada suatu istri disediakan tuh bidadari yang selalu berhias diri, para jamaah sekalian. Buat penghuni daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi udah berikan tuh. Jadi Allah berikan kabar kegembiraan min qasabin wala sahaba fi, yang di surga tidak ada yang namanya suara gemuruh, berising, suara ini kagak ada, tenang. Tenang di sana, enggak kayak di dunia, motor brek-brekan, preng, motor udah ngomong banget. Ini jangan, antara jamaah nih, mungkin masa ini masih ada kali motor yang suaranya begitu, jangan disumpahin orang. Mungkin barangkali kita dulu kalau masih muda ya mungkin kali ya, tempat motor, mobil, suara begitu kan enak tuh. Kita kebanggaan, ya kita udah tua sih jangan dah. Ya, dan yang masih muda-muda nih, ya motor jangan yang biasa aja udah. Knalpot udah bener pakai dirobek, pakai dibolongin. Pren di depan orang kali, tidak Allah. Itu bisa disyukurin orang, syukurin dulu udah. Pinjam mampus, kita belakang. Kan itu bisa begitu. Nggak enak kita dilaknat orang, disyukurin karena bagus. Coba kalau misalnya motor yang biasa aja dah. Jadi gemuruh kalau misalnya waktu di dunia itu banyak gemuruh orang jeritan, gemuruh ini. Tapi kalau di surga tidak ada suara gemuruh yang seperti itu. Tenang. Wala nasoba, dan tidak ada yang namanya merasa capek itu di sana. Nggak ada, yang ada udah enak aja. Ada orang yang 1 minggu sekali bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sebulan sekali bisa melihat Allah. Ada orang yang setahun sekali bisa melihat Allah. Itu adalah suatu nikmat yang paling dalam. Tapi yang jelas bagi seorang muslim, para jamaah sekalian, selagi yang namanya itu perbuatan tadi terlain daripada perbuatan muslim. Tapi kalau perbuatan muslim ini adalah suatu dosa yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segede apapun, sebesar apapun daripada dosa kita. Bahkan banyak cerita hadis sahih, hadis muslim, seseorang yang membunuh daripada 99 orang. Satu aja itu termasuk minal kabair daripada dosa besar, apalagi yang lainnya 99 orang. 99 orang diceritakan dalam hadis. Kemudian begitu ditanya, dia bilang di sini, hal ingin tobatin. Apakah kalau seandainya saya bertobat, dia tanya tadi kepada orang, kalau seandainya saya bertobat nih, saya bunuh 99, ini diterima nggak kira-kira? Kata tuh orang tadi, jangankan 99, satu aja udah terima. Ini min ahlin nar, termasuk neraka. Dia bunuh lagi orang.
tanggung dah. Tanggung, bunuh aja lagi 100. Begitu ditanya kepada seorang yang alim, beda jawabannya. Wa may yahulu bainaka wa bainallah. Siapa yang akan menghalangi antara ente dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh. Sebesar apapun dosa manusia selain daripada perbuatan musyrik, Allah ampuni. Allah ampuni. Tapi kalau udah musyrik dibilang di sini, jangankan bayangkan tuh dibilang di sini, baunya surga kita tidak akan dapat para jamaah sekalian. Maka kita jaga, ya, kita termasuk orang yang bersyukur nih, termasuk daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi kabarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anha, udah nggak usah ikut saya nih, bawa sendal saya nih. Min abdin, siapa-siapa seorang hamba yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mustaiqinan min qalbihi, orang yang menyebut daripada dua kalimat syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW ada utusannya, dibilang dengan secara yakin di hatinya, para jemaah sekalian, dakhalal jannah, ini orang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bersyukur kita, ya, bersyukur termasuk umat Nabi, ya. Makanya jangan sampai dibilang di sini, ya, tidak termasuk daripada umatnya Nabi ini merupakan suatu kebanggaan kita, kesyukuran kita ini yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisyarah di sini adalah bagi orang yang berbuat baik. Contoh daripada orang yang berbuat baik adalah orang yang suka mendengarkan Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan daripada hal yang terbaik, seperti memaafkan kepada orang yang justru berbuat zalim terhadap dia, maka dia akan punya nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata basyir ibadil ladzina yastami'unal qaul. Mudah-mudahan para jamaah sekalian ada satu hikmah dan manfaatnya, khususnya buat diri saya dan buat para jamaah sekalian. Kita kirimkan suratul Fatihah, kita niatkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, muassis daripada ini Musyawarah Ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah juga buat diri kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan daripada sisa-sisa umur kita. Allah beri keberkahan daripada ilmu yang kita miliki. Allah beri keberkahan daripada harta yang kita miliki. Dan istri kita yang sedang usaha, mudah-mudahan Allah beri keberkahan dari kehidupan kita. Diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah Rabbana ya Ma'bud. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna maghfirata awsa' min dhunubina wa rahmatika 'aliyya indana min a'malina wa la tukhayyib raja'ana. Taqabbal minna du'a'ana, taqabbal minna tawbatana, taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.